Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat, para peserta pengajian tafsir surat Al-Baqarah, melanjutkan kajian yang kemarin. Terlebih dahulu mari kita mulai dengan pembacaan Ummul Kitab kepada muallifu hadzal kitab, kepada pengarang kitab ini. Kitab tafsir yang sekarang ada di depan saya ada dua kitab tafsir. Yang pertama adalah tafsir yang ditulis oleh Muhammad Sayyid Tantawi, dan yang kedua tafsir yang ditulis oleh Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran. Nafa'anallahu bi'ulumihima wa afadha alaina min barakatihima. Dan kepada guru-guru saya, baik langsung ataupun tidak langsung, Kiai Syarqawi Guluk-Guluk, karena melalui kakek saya ilmu saya terhubung kepada beliau. Kiai Abdul Hamid Pamekasan, melalui kakek buyut saya ilmu saya tersambung ke beliau. Kiai As'ad Syamsul Arifin Situbondo, Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Hashim As'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri, Kiai Ali Maksum, Kiai Ahmad Siddiq, Kiai Abdul Karim Lirboyo, Kiai Nawawi Sidukiri, Kiai Zaini Mu'nim Paiton Probolinggo, usulihim wa furu'ihim, aina makanu min masyarikil ardi ila magharibiha, nafa'anallahu bi'ulumihim wa afadha alaina min barakatihim wa anwarihim. Syai'lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin kajian kita terhenti pada bahasan mengenai dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu, kitab itu, la raiba fihi, tidak ada keraguan menyangkut kebenaran isi kandungan Al-Quran, dan menyangkut bahwa Al-Quran itu min indillah, dari sisi Allah. Hudan lil muttaqin, Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudan itu di dalam gramatika bahasa Arab adalah kata benda, atau yang disebut dengan kalimat isim. Kata benda itu tidak terikat oleh waktu. Kata benda tidak memiliki waktu di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Beda dengan kata kerja. Kalau saya menyebut saya telah menulis, berarti peristiwa itu terjadi di masa lalu. Kalau saya sedang menulis, peristiwa terjadi hari ini. Tapi kalau saya menyebut saya akan menulis, berarti akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, kalimat isim atau kata benda yang didefinisikan sebagai kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bizamanin wada'an, itu tidak terikat dengan waktu. Maka Quran yang menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa itu terbukti di masa lalu, terbukti di masa sekarang, dan akan terbukti di masa depan. Betapa banyak orang yang diubah akhlaknya karena Al-Quranul Karim. Pada zaman dahulu, orang-orang seperti Umar ibn al-Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Zubair, 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi, al-asyara al-mubasyara bil jannah, yaitu orang-orang yang hidupnya diubah setelah berjumpa
beriman, dan membaca Al-Quranul Karim. Hari ini juga begitu, ada banyak orang yang berubah kehidupannya dari kehidupan yang kelam, yang gelap menjadi lebih baik karena Al-Quranul Karim. Itu Quran disebut sebagai hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi hadir dalam bentuk kata benda, hudan. Hudan ini, kalau para santri ngerti, hudan ini bisa fi mahalli nasbin, bisa juga fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in artinya posisinya rofa. Dia bisa menjadi mubtada dari khabar yang dibuang. Fihi hudan lil muttaqin. Bisa juga menjadi hal hudan ini. Jadi kitab suci yang tidak ada keraguan menyangkut kebenaran ajaran yang dibawanya, hudan lil muttaqin, dalam keadaan memberikan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tapi mungkin akan dikritik, ini hudan kan masdar, isim masdar, apa bisa dijadikan sebagai hal? Karena kita tahu yang dijadikan hal itu biasanya adalah isim sifat. Dalam Alfiyah Ibnu Malik dinyatakan al-halu wasfun fadlatun muntasibuh. Jadi hal itu harus berupa isim sifat. Tapi Ibnu Malik juga yang membuka kemungkinan bahwa masdar itu bisa dijadikan sebagai hal asalkan ditakwil atau ditakdir dengan isim sifat. Dalam Alfiyah disebutkan wa masdarun munakkarun halan yaqa bi kathratin ka bautatan zaidun tala. Zaidun tala'a bautatan ay baugitan. Itu sebagai hal. Hudan lil muttaqin, Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi di ayat yang lain kita tahu bahwa Quran itu bukan hanya hudan lil muttaqin, bukan hanya menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa, tapi Quran juga hudan linnas, menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Itu ada pertentangan atau tidak antara hudan lil muttaqin dengan hudan linnas. Wal muradu biqaunihi hudan lil muttaqina, ini saya baca tafsir Al-Wasit, yang dimaksud dengan hudan lil muttaqina ma'annahu hidayatun lahum wa li ghairihim, padahal Quran itu berfungsi sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa, wali ghairihim, dan bagi orang yang tidak bertakwa. Itu gimana? Li'annahum humul muntafi'una bihi duna siwahum. Karena orang yang bertakwa itu adalah orang yang paling banyak mengambil manfaat dari Al-Quran. Beda dengan orang yang tidak bertakwa, mengambil manfaatnya tidak terlalu banyak dari Al-Quranul Karim. Qala ta'ala kul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa alaihim ama. Ini contoh penggunaan kata Al-Quran sebagai hudan itu bukan hanya buat orang yang bertakwa, tapi juga buat orang yang tidak bertakwa. Wa ma'na kaunihi hudan lahum, makna atau pengertian bahwa Quran sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa, annahu yaziduhum huda ala ma ladaihim minal huda, bahwa orang yang bertakwa itu makin banyak mengkaji Al-Quran, makin bertambah dan bertambah ketakwaannya kepada Allah. Petunjuk dari Allah itu akan mengalami pelipat gandaan. Itu makna dari hudan lil muttaqin. Karena nanti di ayat yang lain misalnya Allah berfirman, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an
hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim. Hudan linnasi sebagai petunjuk bagi manusia. Sebagian ulama berkata bahwa bulan Ramadan ini sudah mulia, tapi bulan Ramadan ini menjadi lebih mulia karena dipilih oleh Allah sebagai tempat turunnya wahyu Al-Quran yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini biar tidak terjadi kesalahpahaman apa makna Quran sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa dan apa makna Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Kalau bagi orang yang bertakwa, fungsi dari petunjuk itu seperti disebut di dalam Quran, walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang yang sudah mendapatkan petunjuk akan makin ditambah petunjuk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya al-huda. Qul innal huda hudallah. Petunjuk menyangkut keimanan itu datangnya dari Allah. Makanya seperti yang dijelaskan kemarin, Nabi tidak berfungsi, tidak punya kuasa untuk membuat orang beriman atau tidak beriman. Nabi hanya memberikan petunjuk dalam pengertian menyampaikan ajaran Allah. Itu di dalam tafsir Al-Manar ada banyak jenis hidayah. Ada yang disebut dengan hidayatul wijdan. Hidayah yang diberikan kepada seluruh makhluknya. Termasuk binatang itu mendapatkan hidayah juga. Misalnya kalau dicubit sakit, itu mau anak kecil ataupun orang dewasa sama tuh. Ada yang disebut dengan hidayatul hawas, kesadaran mengenai fungsi-fungsi panca indera. Ini manusia relatif lebih lambat ketimbang binatang. Fungsi dan maksimalisasi dari panca indera itu lebih cepat binatang. Misalnya kaki manusia tidak cepat bisa berjalan, beda dengan binatang. Itu yang disebut dengan hidayatul hawas. Ada hidayatul aqli, ada hidayatul adyan, ada hidayatul taufiqi wal ma'unah. Itu macam-macam hidayah, dan saya sudah menjelaskan ketika memberikan kajian tafsir terhadap surat Al-Fatihah di Masjid PBNU. Itu bisa diikuti di YouTube ya. Wa yasihu ayyakunal ma'na. Kalau begitu, pengertian dari hudan linnasi alladzina saru muttaqina bihadhil hidayah. Yang dimaksud dengan petunjuk bagi manusia, alladzina saru muttaqina, setelah mendapatkan petunjuk itu, dia menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan takwa itu? Takwa itu banyak. Baik dari kalangan para ahli fikih ataupun dari kalangan para sufi. Ada yang disebut dengan taqwa al-awam, bertakwanya orang awam, ittiqaul kufri bil iman, terselamatkan saja dari kekafiran dan berada di dalam keimanan. Itu minimalis sekali. Yang kedua, taqwal khawas, imtithalul awamir, diberi kemampuan untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Perintah itu ada dua, ada perintah untuk mengerjakan, ada perintah untuk meninggalkan. Kalau perintah untuk mengerjakan dikemukakan dengan dalil yang tegas, itu namanya wajib. Kalau perintah untuk mengerjakan dikemukakan dengan dalil yang tidak tegas, namanya sunnah. Aqimus shalah, dirikanlah salat, tegas itu wajib tuh. Tapi ada perintah untuk meninggalkan. Kalau perintah untuk meninggalkan dikemukakan dengan dalil yang tegas, itu namanya haram. Kalau perintah untuk meninggalkan dikemukakan dengan dalil yang tidak tegas, itu namanya makruh.
Kalau tidak diperintahkan dan tidak dilarang namanya mubah. Bidang-bidang muamalah itu sebagian besar adalah berada pada wilayah yang mubah. Makanya jangan dicari dalilnya. Yang terpenting tidak ada dalil yang melarang, sudah cukup. Boleh tidak saya minum menggunakan gelas? Ya, pada dasarnya boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Beda dengan urusan ibadah. Kalau menyangkut urusan ibadah, harus ada dalil yang menyuruh. Tidak cukup dengan tidak ada dalil yang melarang. Kalau tidak ada dalil yang menyuruh, misalnya untuk melaksanakan sholat ba'diyatal asri, maka kita tidak bisa membuat sholat ba'diyatal asri. Itu bedanya antara urusan ibadah dengan urusan muamalah. Itu yang dimaksud dengan taqwal khawas, takwanya orang-orang tertentu yang diberi kemampuan untuk meninggalkan yang diharamkan dan untuk melaksanakan yang diperintahkan. Kalau kita sekarang diperintahkan untuk berpuasa, jadi tidak makan itu bukan puasa. Puasa itu menahan diri dari makan karena tidak makan itu diperintahkan. Kalau sekedar tidak makan tidak disebut sebagai pengertian puasa di dalam syariat. Jadi tidak makan karena diperintahkan oleh Allah itu namanya puasa. Wa yasihu ayyakunal ma'na hudan linnasi alladzina saru muttaqina bihadhil hidayah. Itu orang yang bertakwa. Jadi takwal awam, takwal khawas, takwa khawasil khawas. Ittiqa'u ma yushghilu 'anillah. Takwa yang khawasil khawas ini menjauhkan diri dari hal-hal yang menyebabkan kita tidak dekat dengan Allah. Misalnya hal-hal yang tidak penting. Apa hal-hal yang tidak penting, yang tidak ada manfaatnya, ditinggalkan. Makanya disebutkan di dalam hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ciri-ciri orang Islam yang baik meninggalkan yang tidak ada gunanya. Ini enak diceramahkan, tapi belum tentu sanggup untuk diamalkan. Makanya disebut takwa khawasil khawas, takwanya para nabi, takwanya para aulia, para ulama-ulama tertentu, itu derajatnya sampai takwa khawasil khawas. Kita berada pada takwa yang al-khawas sudah bagus. Imtithalul awamir, yang penting kita tidak pernah jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan dosa besar. Jadi alladzina yajtanibuna kabairal itsmi, menjauhkan diri dari perbuatan dosa besar. Qala sahibul kasyafi wa mahalluhu dan lil muttaqin ar-raf'u, seperti yang saya bilang tadi itu. Li'annahu khabaru mubtada'in makhduf, menjadi khabar dari mubtada yang dibuang, atau menjadi khabar dari seperti la raiba dan lain-lain. Ini soal-soal gramatika yang bisa diperselisihkan antara satu ulama dengan ulama yang lain. Kenapa saya sering menjelaskan mengenai keragaman pandangan para ulama ini berdasarkan gramatika bahasa Arab? Untuk menunjukkan bahwa menafsirkan Al-Quran itu bukan perkara mudah. Menafsirkan Quran membutuhkan pengetahuan yang paling dalam, misalnya menyangkut gramatika bahasa Arab. Makanya Abdullah Darras di dalam pengantarnya kitab yang ditulis oleh Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usul Syariah, kata beliau, fakana hadhkul lughah al-arabiyyah ruknan min arkanil ijtihad. Mengetahui bahasa Arab itu menjadi rukun untuk melakukan aktivitas ijtihad. Bayangin kita membahas dzalikal kitabu la raiba fi, membutuhkan waktu yang lama karena terjadi keragaman pandangan para ulama.
Dzalikal kitabu saja seperti Al-Qurtubi menyatakan, kemudian juga At-Tabari sebelumnya sudah menyatakan ada beragam makna, ada beragam pengertian apa yang dimaksud dengan dzalikal kitabu itu. Tapi yang penting diketahui, keragaman tafsir itu berbeda dengan di dalam soal fikih, dengan soal hukum. Perbedaan di dalam tafsir itu namanya ikhtilafut tanawwu, perbedaan menyangkut keragaman. Bisa semuanya benar. Berbeda halnya dengan ikhtilaf fil hukm, perbedaan menyangkut hukum. Perbedaan menyangkut hukum itu yang disebut dengan ikhtilafut tadad wat tanaqud. Karena dimungkinkan ada ulama yang mengharamkan, ada ulama yang membolehkan. Misalnya bunga bank, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Itu ikhtilafnya, perbedaan pendapatnya itu berhadap-hadapan. Berbeda dengan perbedaan di dalam menafsirkan. Perbedaan di dalam menafsirkan itu, yang satu memperkaya tafsir yang lain. Itu yang dimaksud dengan ikhtilafut tanawwu, perbedaan karena menjelaskan keragaman. Dzalikal kitabu apa artinya, hudan apa artinya, lil muttaqina itu juga apa artinya. Kata Ibnu Abbas, muttaqin, orang yang bertakwa itu alladzina yattaquna syirka bi, orang yang menghindarkan diri dari syirik kepada Allah, wa ya'maluna bi ta'ati, beramal sebagai ketaatan terhadap Allah. Al-Hasan Al-Basri misalnya menyatakan, ittaqu ma harramallahu alaihim, takutlah kepada apa yang diharamkan Allah, wa addu maftaradha alaihim, dan lakukan apa yang sudah diperintahkan Allah buat kita semuanya. Itu pengertian takwa yang bisa berbeda antara satu ulama dengan ulama-ulama yang lain. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kata Sayyid Tantawi, thumma fassala al-Qur'an ba'da dzalika awsafal muttaqina. Setelah Al-Quran menjelaskan mengenai fungsi Quran sebagai hudan lil muttaqin, maka Al-Quran kemudian menjelaskan mengenai karakter dari orang-orang yang bertakwa. Wa madahahum bi jumlatin minal manaqib al-hamidah. Faqala, orang-orang yang bertakwa itu alladzina, orang-orang. Sebenarnya bukan persis orang-orang ya, alladzina itu yang. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman pada sesuatu yang gaib. Ayyusaddiquna bima ghaba an hawasihim, membenarkan apa yang tidak tampak pada panca inderanya. Kasani'i wa sifatihi, seperti Allah yang maha pencipta dan segala sifat-sifatnya. Karena di dalam Quran dinyatakan, la tudrikuhul absar, Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Wa huwa yudrikul absar, tapi Allah bisa melihat kita. Kasani'i wa sifatihi, jadi Allah tidak bisa dijangkau dengan mata kepala, tapi bisa diraih dengan mata hati. Makanya Al-Ghazali di dalam kitab Ihya itu membagi antara ainul basar dengan ainul basirah, antara mata kepala dan mata hati. Kata Al-Ghazali, banyak orang-orang alladzina yu'jizuna an qiraatil asturil ilahiyah al-maktubati ala safahatin mawjudat bi khattin ilahiyyin la yudraku bi ainil basar walakin yudraku bi ainil basirah. Ilmunya Allah itu ada yang bisa diraih dengan mata kepala,
Tapi banyak orang yang tidak bisa meraih ilmunya Allah itu dengan mata hati, ainul basirah. Itu biasanya banyak dijelaskan di dalam tafsir-tafsir sufi. Kalau ingin tahu tafsir sufi itu, kitab-kitab yang banyak dirujuk, seperti Haqaiqut Tafsir yang ditulis oleh As-Sulami, itu 2 jilid. Atau Lataiful Isyarah yang ditulis oleh Al-Qushairi yang mengarang kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, itu 3 jilid. Atau Al-Bahrul Madid yang ditulis oleh Ibnu Ajibah, itu sebanyak 5 jilid, 1 jilid sekitar 600 halaman tuh. Saya punya kitab itu. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaibi yusaddiquna bima ghaba an hawasihim kas-sani'i wa sifatihi wa kal yaumil akhiri wa ma fihi min ba'tsin wa hisabin wa thawabin wa iqabin, atau seperti hari akhir dan peristiwa-peristiwa yang menyertai hari akhir itu. Ada kebangkitan manusia setelah mati, ada penghitungan amal manusia, ada pahala, ada siksa. Itu semua termasuk bagian dari al-ghaib, sesuatu yang ghaib. Kata Al-Qurtubi, al-ghaib itu adalah kullu ma ghaba anka. Segala sesuatu yang tak terlihat oleh kamu itu namanya ghaib. Makanya kata Al-Qurtubi, al-ghaibu, yang ghaib itu, yang maha ghaib itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri, karena tidak bisa dilihat oleh mata kepala. Mungkin kalau kita hidup hari ini, padahal Nabi sudah hidup 1500 tahun yang lalu, Nabi itu ghaibun an hawasina, tidak terlihat oleh mata kepala kita, tapi bisa dijangkau oleh melalui an-nazar wal istidlal, melalui bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Nabi itu ada. Makanya pernah ada seorang sahabat bilang kepada Nabi, kami beruntung wahai Nabi hidup bersama Nabi. Kata Nabi, lalu dijawab, fatuba liman ra'ani, ya beruntung orang yang melihat aku, fa'amana bi, lalu beriman kepadaku. Tapi kata Nabi, yang lebih beruntung lagi, fatuba thumma tuba liman lam yarani wa amana bi. Orang yang tidak pernah melihat aku tapi beriman kepada aku. Kita ini tidak pernah menyaksikan Nabi, tidak pernah hidup sezaman dengan Nabi, tapi kita beriman pada Nabi. Itu orang yang beruntung. Berbeda dengan sebagian sufi yang memang bisa berjumpa dengan Nabi sekalipun dijeda oleh jarak yang cukup jauh, baik dari segi waktu ataupun tempat. Makanya ada buku yang disebut Mu'jamu Man Ra'an Nabi, kumpulan orang-orang yang bisa bermimpi berjumpa dengan Nabi, atau orang-orang yang berjumpa dengan Nabi tidak dalam keadaan tidur. Karena ada hadis yang menyatakan, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqdha, barang siapa yang menyaksikan, melihat aku, bermimpi aku, maka pada saatnya dia akan berjumpa aku tidak dalam keadaan tidur, tapi fil yaqdha, dalam keadaan terbangun. Ini kisah-kisah para sufi yang berjumpa dengan Nabi itu banyak tuh. Tinggal dicari di dalam kitab seperti Jami'u Karamatil Aulia atau kitab Hilyatul Aulia. Saya juga ngoleksi kitab Hilyatul Aulia. Itu banyak mengisahkan mengenai orang-orang yang bisa berjumpa dengan Nabi, baik dalam keadaan tidur ataupun dalam keadaan terjaga. Itu juga bagian dari yu'minuna bil ghaibi. Sekalipun Nabi itu tidak bisa dilihat oleh panca indera kita, tapi bukti kebenaran Nabi dengan ajarannya itu bisa kita lihat melalui riset, melalui penelitian, bukti-bukti arkeologis, Quran yang dibawanya menunjukkan bahwa Nabi itu pernah ada. Makanya kata Al-Qurtubi, salah satu pengertian dari al-ghaib itu adalah Al-Qur'anu
wa ma fihi minal ghuyub. Makna yang gaib itu adalah Al-Quran sendiri. Karena di dalam Quran itu ada makna-makna yang tidak bisa dijangkau oleh kebanyakan orang. Tentu kalau orang awam melihat Quran kan semuanya gelap, tidak bisa dilihat dalam pengertian makna dan kandungannya. Orang yang tidak tahu bahasa Arab ya tidak bisa melihat apa yang dimaksud dengan ayat-ayat Al-Quran itu. Makanya di dalam Quran ada yang disebut dengan ayat muhkam, ada ayat mutasyabih, ada yang qat'i, ada yang dhanni, ada yang hakiki, ada yang majaz, dan lain-lain. Untuk membahas mengenai majaz itu saja banyak tuh. Ada majaz bin naqli, ada majaz bil isti'arah, itu kalau santri-santri tahu tuh. Was'alil qaryah, bertanyalah pada desa. Desa itu kan nggak bisa ditanya. Yang bisa ditanya adalah penduduk desa. Ai ahlal qaryah, tanyalah kepada penduduk desa itu. Itu menunjukkan kepada kita nahwu sarraf saja tidak cukup untuk memahami kandungan Al-Quran, tapi perlu ditambah dengan ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu badi, dan seterusnya. Ini makin sulit akhirnya kita untuk memahami Al-Quran, tapi untuk orang awam penjelasan ini bisa disederhanakan bahwa Quran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mengandung kebenaran. Pertama, kebenaran pada sumbernya, karena Quran itu dipungut sebagai wahyu dari Allah. Yang kedua, kebenaran pada ajarannya. Nah, ajaran Al-Quran ada yang harus diketahui oleh seluruh umat Islam. Kalau tidak tahu, harus dihukumi tahu. Itu namanya ma'lumun minad dini bidharurah. Seluruh orang Islam harus dihukumi tahu bahwa salat itu wajib bagi seluruh umat Islam. Tapi apakah orang Islam harus tahu detail-detail hukumnya? Ya tidak perlu tahu. Orang yang tidak mau berangkat haji tahun ini misalnya, ya tentu tidak harus belajar mengenai ilmu haji bagi orang awam. Dia kapan wajib belajar mengenai fikih haji? Kalau sudah mau berangkat haji. Jadi kalau belum daftar sama sekali, ya belum wajib untuk belajar fikih haji. Tapi kalau para ulama sekalipun belum mau berangkat haji, harus belajar ilmu haji. Karena ada ulama-ulama besar yang sepanjang hidupnya tidak pernah naik haji. Karena didera kemiskinan yang luar biasa. Seperti Abu Ishaq Asy-Syairazi yang mengarang kitab Al-Muhadzab. Yang nanti diberi syarah oleh Imam Nawawi. Yang disebut dengan syarah Muhadzab. Nah itu karena ulama tetap harus belajar ilmu haji ini. Ini ada yang bertanya katanya ya. Jika hidayah itu kata benda yang tak terikat waktu, bagaimana dengan dampak dari hidayah tersebut yang yazidu wa yanqus kayak iman? Misalnya hari ini petunjuk karena suasananya mendukung, tapi besok tidak lagi karena situasi tidak mendukung. Itulah bedanya manusia dengan malaikat. Kalau malaikat itu la yazidu wa la yanqus. Imannya tidak bertambah dan tidak berkurang. Tapi iman kita itu bertambah dan berkurang. Kalau iman kita ini terus diperbaiki, ia akan naik tuh, akan maksimal. Tapi sekali kita menerobos dosa besar, maka iman kita itu akan jatuh kepada level paling bawah. Makanya yang maksimal yang bisa kita lakukan, terutama di kota-kota besar ini, kita sebagai umat Islam tidak pernah terjatuh kepada dosa-dosa besar. Ya, kalau menghindar dari dosa-dosa kecil agak sulit, karena yang maksum itu hanya Nabi dan Rasul. Para ulama, para ustadz itu tidak maksum, karena itu bisa dimungkinkan pernah jatuh ke dalam dosa-dosa kecil.
Karena manusia bisa jatuh pada dosa, maka Allah sudah menyediakan perangkatnya, yaitu permaafan terhadap dosa. Makanya Allah menyebut dirinya sebagai Ghafur, yang maha mengampuni dosa-dosa. Kata Allah di dalam hadis qudsi, inna rahmati wasi'at ghadabi, atau sabaqat ghadabi. Kasih sayangku itu bisa melampaui kemarahanku. Makanya ada puisinya Abu Nuwas yang dibaca di masjid-masjid orang-orang NU misalnya kan, yang sangat populer itu. Kalau mau masuk surga kayaknya tidak pantas, kalau mau masuk neraka kayaknya tidak siap. Nah, akhirnya bermohon kepada Allah rahmatnya agar kami semua bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah, umatnya Kanjeng Nabi itu nanti kan levelnya juga berbeda-beda. Minimal ada 3 klaster umatnya Kanjeng Nabi. Pertama, yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa dihisab amalnya. Yang kedua, ya'tuna bidzunubihim wa khatayahum fayufaru lahum. Umatnya Kanjeng Nabi yang membawa dosa-dosa, fayufaru lahum, lalu diampuni oleh Allah. Yang ketiga ini yang berat, ya'tuna bidzunubin wa khataya 'idzam ghaira annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Umatnya Kanjeng Nabi tidak salat, tidak puasa, haji padahal tidak haji padahal mampu misalnya. Tapi di dalam hatinya ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pada akhirnya dia akan masuk surga juga. Tapi jangan lupa kita untuk terus meminta kepada Allah hidayah itu. Makanya kita dianjurkan oleh Nabi untuk berdoa, Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami memohon hidayah. Nah, setiap salat kita diperintahkan, bahkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus itu. Wal imanu lugatan at-tasdiqu, iman secara bahasa artinya membenarkan. Wa syara'an at-tasdiqu bima ulima bidzarura annahu minad dini, membenarkan mengenai hal-hal yang ma'lumun minad dini bidzarura, diketahui oleh seluruh umat Islam. Kal imani billahi, seperti beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikatnya Allah, wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri. Beriman itu yang dimaksud dengan rukun iman. Beriman kepada Allah itu gaib juga, beriman kepada malaikat itu gaib juga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab yang diturunkan oleh Allah ke bumi ini ada 104 kitab. Umat Islam minimal diperintahkan untuk beriman kepada 4 kitab, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Jadi 4 ini minimal. Wa rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasul Allah. Kita wajib beriman terhadap kenabian Nabi Musa, kenabian Nabi Isa, kenabian Nabi Ibrahim. Kubaina ahadin minhum, tanpa mendiskriminasi satu nabi dengan nabi yang lain. Makanya kritik Quran terhadap orang Yahudi karena merendahkan Nabi Isa alaihi salam. Kritik Islam kepada pandangan sebagian orang Kristen karena menuhankan Nabi Isa alaihi salam. Kalau ikuti Quran, Nabi Isa itu adalah kalimatuhu alqaha ila Maryam. Nabi Isa itu adalah kalimat Allah yang diinjeksikan ke dalam tubuh Maryam. Jadi itu firman Allah. Kalau versi Qurannya kan begitu. Adakah ulama menjelaskan alasan mengimani yang gaib menjadi urutan penting ketimbang mendirikan sholat? Ini beda. Beriman kepada yang gaib itu namanya rukun iman. Kalau sholat itu namanya rukun Islam.
Jadi iman dulu sebagai fondasinya, baru kemudian kita melaksanakan rukun Islamnya. Rukun Islam itu, jadi rukun iman itu adalah fondasinya, rukun Islam itu tiang-tiang penyangga dari fondasi itu. Jadi jangan diperhadapkan antara beriman kepada yang gaib dan mendirikan salat. Mendirikan salat itu syariat, itu rukun apa? Rukun Islam. Kalau beriman kepada Allah itu rukun iman. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah itu rukun iman. Wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir. Termasuk juga beriman al-ba'atha ba'dal mauti, kebangkitan setelah kematian. Kita tidak diperintahkan untuk beriman kepada kematian, tapi kita diperintahkan untuk beriman kepada kebangkitan setelah kematian. Kenapa tidak diperintahkan beriman pada kematian? Karena kematian itu fakta. Kematian itu bisa kita saksikan. Kan tidak ada orang yang tidak akan mati. Makanya ketika Nabi meninggal dunia, wafat, Umar bin Khattab mengancam orang-orang yang berkata Nabi Muhammad sudah mati. Maka Abu Bakar As-Siddiq berkata, wahai Umar bin Khattab, ingatlah, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Barang siapa menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Wa man kana ya'budullah, barang siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Maka Allah itu hidup dan tak pernah mati. Makanya kita bukan menyembah Nabi, kita mentaati ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi. Itu yang tadi ya. Jadi beriman kepada kebangkitan setelah kematian, bukan beriman pada kematian. Kalau kematian itu pasti akan terjadi, yang membedakan adalah sebab kematian. Ada orang mati karena COVID-19, ada orang terkena COVID-19 tidak mati. Makanya di dalam puisi Arab dinyatakan, fa illam yamut bis-sayfi mata bi ghairihi tanawwa'atil asbab wal mautu wahidu. Kalau orang tidak mati dengan pedang, akan mati dengan selain pedang. Kematian itu satu, tapi sebab kematian itu yang berbeda-beda. Kata Imam Syafi'i, wa kam bin sahihin mata bi ghairi illatin wa kam bin saqimin asyahinan minad dahri. Banyak orang yang sehat tiba-tiba mati, banyak orang yang sakit tidak mati-mati. Wa kam min fatan amsa wa asbah dhahika. Banyak anak-anak muda pagi dan sore hari masih ketawa-ketawa, tiba-tiba waqad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri, sudah ditutup dengan kain kafan. Wa kam min sakinin, banyak orang-orang indas sabahi bikasrihi, di pagi hari dia masih meninggali, menempati singgasananya. Wa indal masai kana min sakinil qabri, di sore hari sudah menjadi penghuni kuburan. Jadi kita tidak tahu kapan kematian itu akan terjadi, tapi kematian itu pasti. Tapi kebangkitan setelah kematian yang ditetapkan oleh ajaran agama, akan terjadi kehidupan setelah kematian. Semua kita ini akan mati, dan kalau mati ya akan jadi hancur semuanya. Kalau kita baca Nadham Zubat itu, wal jismu yubla ghaira ujbid dzanabi wa masyahidun baliyan wala nabi. Jisim, jasad kita ini seluruhnya akan hancur kecuali ujbud dzanab, tulang ekornya. Yang tidak hancur, kata Ibnu Ruslan, ada dua. Wa masyahidun baliyan wala nabi. Tubuhnya para nabi dan tubuhnya orang yang mati syahid. Makanya cerita-cerita mengenai tubuhnya Sayyidina Hamzah yang ada di pekuburan Uhud itu pernah terbuka, lalu masih bisa disaksikan tubuhnya masih utuh. Atau seperti kisah-kisah mengenai tubuhnya Syekh Nawawi Banten, itu dianggap beberapa kali dibongkar masih utuh. Tapi secara umum kita semua akan hancur.
Di dalam surat Yasin dinyatakan, man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan tulang belulang pada saat tulang belulang itu sudah hancur? Dijawab oleh Allah di dalam Quran, qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marra. Dialah Allah yang menghidupkan engkau pertama kali. Dia juga yang menghidupkannya setelah kematian terjadi. Itu namanya kehidupan setelah kematian. Nah, unsur-unsur yang gaib ini suprarasional, tidak bisa diverifikasi. Karena tidak ada orang yang mati kembali lagi. Seluruh para nabi dan rasul meninggal dunia, tapi tidak ada yang kembali lagi. Makanya itu masuk ke dalam kategori suprarasional, tidak bisa diverifikasi. Dan seluruh agama selalu memiliki unsur yang sifatnya suprarasional itu, yang tidak bisa diverifikasi itu. Wa'uddiya yu'minuna bil ba'i litadhminihi makna aqarra wa'atarafa. Yu'minuna bi. Seringkali kata amana yu'minu atau yu'minu di dalam qiraah yang lain dimuta'addikan dengan ba, ya. Jadi yang ngerti bahasa Arab tahu. Wal ghaibu masdaru ghaba yaghibu wa katsiran ma yusta'malu bi ma'nal ghaib. Wa huwa adh-dhahiru min hadhihi al-ayatil karimah wa ma'nahu ma la tudrikuhul hawasu. Yang gaib itu yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera, wala yu'lamu bi badahatil aqli, tidak bisa diketahui dengan argumentasi rasional. Makanya saya sebut yang suprarasional. Itu yang gaib, ya. Dan kita diperintahkan untuk beriman kepada hal-hal yang gaib. Apa hal yang gaib? Terjadi keragaman pandangan para mufassir, tapi keragaman tafsir itu tidak saling menafikan satu dengan yang lain, tapi saling melengkapi. Ada yang menyatakan Allah, ada yang menyatakan Al-Quran, ada yang menyatakan malaikat, dan seterusnya. Ini saya udah jam 9, ya. Saya kira apa yang bisa saya jelaskan mudah-mudahan ada gunanya, ada manfaatnya. Kalau semua ini panjang sekali, apa yang dimaksud dengan yang gaib itu panjang sekali. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Ini di dalam surat Jin. Allah yang mengetahui sesuatu yang gaib itu. Tidak ada yang tahu kepada yang gaib kecuali Allah. Illa man irtadha min rasulin. Selain Allah itu ada yang tahu kalau dikasih tahu. Nabi itu mungkin tidak tahu ada sorga, tapi dikasih tahu oleh Allah mengenai sorga. Itu yang dimaksud alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasulin. Rasul-rasul Allah itu dikasih tahu tentang adanya yaumul hisab, tentang adanya mizan, tentang adanya hisab, tentang adanya mahsyar, dikasih tahu oleh Allah. Nah, kita diperintahkan untuk beriman kepada yang gaib, yaitu sesuatu yang gaib yang dijelaskan oleh Allah di dalam Quran. Bukan sesuatu yang gaib yang tidak dijelaskan oleh Allah di dalam Quran, maka kita tidak perlu beriman kepadanya. Jadi yang dimaksud dengan sesuatu yang gaib yang kepadanya kita perlu beriman, kalau yang gaib itu dijelaskan oleh Allah di dalam Quran, dijelaskan juga oleh baginda Nabi di dalam hadis. Walaupun ada yang tidak dikasih tahu oleh Allah kepada Nabi, seperti kapan kiamat itu akan terjadi. Nabi tidak dikasih tahu kapan akan terjadi. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Mungkin sudah dekat kiamat itu akan terjadi. Tapi kapan tanggalnya, hari apa, tahun berapa, tidak dijelaskan oleh Allah, dan itu menjadi wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Kiamat itu kapan terjadinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Demikian kajian kita malam ini. Mudah-mudahan ada guna, ada manfaatnya, ada barokahnya, tidak sekedar diketahui tapi diimani,
diamalkan semampu kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.